Kita beralih ke informasi lainnya. Ini pasca ditangkapnya Irjen Teddy Minahasa terkait dugaan kasus penjualan narkoba, suasana di Mapolda Sumatera Barat kini dipenuhi dengan karangan bunga. Teddy Minahasa diduga terlibat penjualan sabu-sabu seberat 5 kg. Karangan bunga ucapan selamat pada Irjen Pol Teddy Minahasa masih terpampang di depan Polda Sumbar atas pengangkatannya jadi Kapolda Jawa Timur. Siapa sangka belum sempat dilantik Irjen Pol Teddy Minahasa tersangkut masalah narkoba. Keterlibatannya dalam peredaran barang haram itu terungkap saat Polda Metro Jaya menangkap 3 orang warga sipil pada 10 Oktober lalu. Usut punya usut, 5 kg sabu itu didapat tersangka dari 3 oknum anggota Polri yang berdinas di Jakarta. Mendapat laporan tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta kasus tersebut dikembangkan. Terungkap jika narkoba itu diduga diperoleh dari AKBP Dodi Prawira Negara yang merupakan mantan Kapolres Bukit Tinggi. Narkoba yang seharusnya merupakan barang bukti pengungkapan narkotika justru dijual atas persetujuan Kapolda Sumatera Barat saat itu, Irjen Polisi Teddy Minahasa. Dari keterangan saudara Dian dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dan Sumbar. Kini Jenderal Bintang 2 tersebut sudah ditangkap dan ditahan di tempat khusus. Tim Liputan melaporkan. Ya, sementara Kapolri akan menindak tegas anggotanya yang terlibat penyalahgunaan narkoba serta judi online. Langkah sebagai upaya meningkatkan kembali kepercayaan publik serta bersih-bersih institusi dari oknum yang terlibat perkara hukum. Narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan saya copot. Pernyataan tegas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini disampaikan saat merespon keterlibatan anggota Polri dalam perkara penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap kasus penyalahgunaan narkoba dengan menangkap 3 tersangka warga sipil. Dalam pengembangan, narkoba itu diperoleh dari 3 oknum polisi berpangkat Ibtu, Ibda, dan Kompol yang bertugas di Polsek Kalibaru serta Polres Jakarta Barat. Tak sampai di situ, barang terlarang seberat 5 kg yang diperoleh 3 oknum anggota itu ternyata didapat dari seorang mantan Kapolres Bukit Tinggi berpangkat AKBP. Tak disangka, penjualan sabu-sabu hasil sitaan atau barang bukti itu menyeret nama Kapolda Sumatera Barat, Irjen Polisi Teddy Minahasa. 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Dari keterangan saudara Dian dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dan Sumbar. Terkait kinerja Polri yang menjadi sorotan publik lantaran beberapa oknum personilnya tersandung perkara hukum, Presiden Joko Widodo memanggil serta memberi arahan kepada ratusan pejabat Polri, mulai dari pejabat utama hingga Kapolda serta Kapolres seluruh Indonesia di Istana Negara. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup selama 1 jam, Kapolri Jenderal Listio Sigit menyampaikan komitmen Polri untuk bersih-bersih sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya memberantas judi online dan narkoba. Kapolri mengakui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menurun akibat kejadian menonjol seperti kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan dugaan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba. Tim Liputan melaporkan. Ya, ini memang jajaran Kepolisian Republik Indonesia tengah menjadi sorotan ya belakangan ini. Semoga kedepannya institusi Polri bisa menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Ustaz, ini kan memang ya kalau semakin tinggi jabatan atau tahta seseorang, godaannya itu akan semakin besar tentu ya. Seperti pohon yang semakin tinggi maka anginnya pun akan semakin besar gitu. Lantas apa yang harus kita bekali Ustaz agar kita ketika mengemban tahta itu atau jabatan bisa amanah gitu seperti sunah-sunah yang diajarkan oleh Rasulullah? Saya benteng perlindungan kita selain memegang teguh keimanan ya pada agama ini. Nggak ada lagi karena kalau kita berpikir permasalahan etika, nilai-nilai kebaikan ya. Yang bersifat humanis gitu. Kadang-kadang itu kan bertabrakan di lapangan secara empiris atau kenyataannya bertabrakan. Orang-orang yang baik
tersingkirkan, orang yang idealis dibuang. Kan itu seringkali kita lihat kenyataannya seperti itu, yang akhirnya terjadi prisoners dilemma ya kalau bahasa kerennya itu. Jadi terjadi dilema yang kemudian kita terjebak sama, saya ini mau jadi orang baik tapi saya nggak bisa dapat peluang kesempatan kalau saya jadi orang baik. Saya harus masuk berbuat hal yang sama untuk kemudian mendapatkan sesuatu. Nah ini kan semua nilai-nilai dunia itu seperti itu. Makanya disebutkan bahwa wamal hayatad dunya illa mata'ul gurur. Jadi dunia itu memang permainan kalau seperti itu gitu. Nah, apa yang membuat kita disadarkan ketika kita melihat ini dengan pandangan agama, Islamic worldview, dengan melihat dengan kacamata Islam yang menyeluruh, inilah yang kemudian membuat kita tersadarkan bahwa ini itu hanya permainan. Oke, berarti apapun yang kita dapatkan, apakah itu harta, apakah itu jabatan, apakah fasilitas semuanya, ini adalah ujian yang seharusnya khairun nasi anfa'hum linnas, sebaik-baiknya yang kita dapatkan itu kita manfaatkan bagi orang yang banyak. Kita punya harta titipan Allah. Ya, kemudian manfaatkan itu agar supaya Allah kemudian ridho terhadap semuanya. Jabatan diamanahkan oleh Allah. Nah, lakukan segala sesuatu yang baik, beri manfaat pada orang-orang dengan jabatan fasilitas yang kita punya agar supaya Allah ridho. Semua yang dititipi, bahkan tadi kasus sebelumnya kita dititipi istri. Perlakukan istri kita dengan baik agar supaya Allah kemudian ridho terhadapnya. Nah, inilah semuanya hanya agama. Karenanya kembali lagi kepada agama, perkuatlah nilai-nilai spiritual religiusitas di dalam diri ini, menjadi orang yang kemudian taat dalam agama, ya. Nah, disinilah insya Allah akan lebih terjaga. Ya, ini bisa dibilang ya Ustaz ya, mungkin sebagian orang ada rasa kecewa begitu ya, dan juga luntur tentunya rasa kepercayaannya. Lantas bagaimana Islam melihat sebuah kepercayaan Ustaz? Karena kita semua tahu ya bahwa kepercayaan itu begitu mahal dan tak terhingga gitu nilainya. Ya, inilah yang namanya kepercayaan. Jadi ada mahfudzat ya, kata-kata mutiara lah begitu ya. Kalau misalnya kepercayaan itu seperti gelas ya, kalau kamu pecahkan, ya pecah, berbentuk lagi gelas bisa disambung-sambung, tapi ya sudah pecah gitu. Nah, itu kepercayaan. Nah, karenanya jangan sekali-sekali kamu bermain-main dengan kepercayaan, dengan amanah itu. Makanya Allah sudah negasin, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasulah wa la takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Jangan, orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Ya, dan jangan kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, gitu. Ya, ini penting sekali ya, seperti tadi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat seorang suami yang kemudian cheating sama istrinya gitu, dimaafkan ya, tapi masalah kepercayaannya sudah pecah. Ya bagaimana, coba lihat aja. Ya, nah ini permasalahannya, makanya menjaga diri itu penting sekali. Polisi ya ini jadi masalah. Karenanya apa? Karenanya jadikanlah kepercayaan yang kemudian sekarang menjadi krisis ya kemudian menjadi ragu, syak, orang itu ragu terhadap polisi sekarang. Disinilah saat yang tepat. Saya mendukung sekali tuh Kapolri. Saya mendukung itu Pak Presiden mengumpulkan semuanya untuk perbaiki gitu. Ini saat yang tepat ya, now or never, karena kalau tidak semua orang udah nggak percaya lagi sama yang namanya institusi polisi. Terus mau diapain lagi ya? Saya pernah bicara di salah satu televisi, ayo kembalikan kebanggaan, harapan, cita-cita, image anak kecil terhadap polisi, image kita terhadap polisi yang tadinya polisi itu super atau hero kita atau pahlawan kita, kembalikan citra itu. Sekarang itu kayaknya malu jadi polisi. Seakan-akan kemudian karena nilai setitik kayak ini kan karena oknum gitu, rusak susu sebelangan. Tapi kata kawan saya, bukan nilai setitik ini nilainya seember, udah bukan 1-2 lagi oknum, tapi ini udah ada konsorsium, ini ada segala macam. Nah, tapi tetap saya optimis kalau seandainya orang-orang baik berkumpul ya, dan kemudian tidak diam, lawan, tegakkan al-haqq dengan amar ma'ruf nahi mungkar, insya Allah saya ingin betul-betul melihat polisi yang baru dengan image yang baru. Kalau perlu bikin seragam baru gitu nanti ya, tapi ya kalau sudah ininya bagus gitu, semuanya sudah bersih dan lain-lain, kasih image baru, ayo saya dukung
betul-betul dan kita doakan sama-sama karena ini juga tanpa polisi kita juga akan berantakan gitu. Ayo jadilah polisi-polisi yang baik, tegakkan dan kembalikan harkat martabat polisi di mata masyarakat. Masya Allah, semoga di tubuh Polri juga tentunya ada pembenahan dan juga bersih-bersih ya Ustaz ya, supaya kepercayaan kita sebagai masyarakat juga akhirnya akan pulih seperti sedia kala.